Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdina Najwa Riza Kusuma, absen 32 dari kelas 11 MIPA 1, akan menjelaskan tentang spermatogenesis dan oogenesis. Pengertian spermatogenesis yaitu spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma pada pria dengan cara pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi saat perbanyakan spermatogonium. Pembelahan meiosis terjadi pada saat pembentukan sperma. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus atau testis. Adapun tempat menyimpan sperma sementara terjadi di epididymis. Selanjutnya, pengertian oogenesis. Pengertian oogenesis adalah penciptaan ovum atau sel telur, merupakan proses dari bentuk betina gametogenesis yang setara dengan jantan, yakni spermatogenesis. Oogenesis berlangsung melibatkan pengembangan berbagai tahap reproduksi telur sel betina yang belum matang. Selanjutnya, proses spermatogenesis, yaitu tahap pertama, spermatogonium diploid asli pada tubulus seminiferus memiliki 2 kali jumlah kromosom yang mereplikasi secara mitosis saat interfase sebelum meiosis 1 agar membentuk 46 pasang kromatid. Tahap 2, pada tahap ini kromatid akan bertukar informasi genetik dengan proses sinapsis melalui meiosis menjadi spermatosis haploid. Tahap 3, tahap divisi meiosis, yaitu 2 anak sel baru lebih lanjut akan membagi diri menjadi 4 spermatid yang memiliki kromosom unik, memiliki setengah jumlahnya dengan spermatogonium asli. Tahap 4, pada tahap ini sel-sel akan bergerak melalui lumen testis ke epididymis, di mana sel tersebut akan tumbuh menjadi 4 sel sperma. Hasil akhir spermatogenesis adalah 4 sperma yang fungsional. Selanjutnya, proses oogenesis. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Ovarium mengandung banyak sel induk telur atau oogonium yang bersifat diploid. Oogonium tersebut akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis menjadi 1 oosit sekunder dan 1 badan polar primer. Kemudian, oosit sekunder membelah secara meiosis menjadi 1 ootit dan 1 badan polar sekunder. Ootit akan mengalami pematangan menjadi sel telur atau ovum, sedangkan badan polar sekunder akan luruh atau degenerasi. Sel telur yang telah matang akan dilepaskan oleh ovarium. Pelepasan sel telur oleh ovarium disebut ovulasi. Di dalam ovarium terdapat banyak folikel yang merupakan pelindung dan pemberi nutrisi bagi sel telur yang sedang dibentuk. Pada proses ovulasi, folikel akan mengeluarkan sel telur. Folikel yang telah mengeluarkan sel telurnya disebut corpus luteum. Hasil akhir oogenesis adalah 1 ovum, 1 polosit primer, dan 2 polosit sekunder. Perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama, spermatogenesis menghasilkan 4 spermatozoa fungsional dari spermatosit primer, sedangkan oogenesis menghasilkan ovum tunggal dari 3 badan polar oosit primer. Yang kedua, pada spermatogenesis, hasil sitokinesis dalam 2 sel berukuran sama, sedangkan pada oogenesis menghasilkan 2 sel yang sangat tidak setara. Yang ketiga, spermatogenesis dimulai dari masa pubertas, sedangkan pada oogenesis dimulai dari sebelum kelahiran pada tahap perkembangan embrio. Yang keempat, spermatogenesis menghasilkan sel sperma pada saat waktu, sedangkan pada hasil oogenesis hanya 1 ovum per bulan. Yang kelima, spermatogenesis melibatkan fase pertumbuhan pendek, sedangkan oogenesis melibatkan fase yang panjang. Yang keenam, spermatogenesis terjadi secara terus-menerus setelah pubertas, sedangkan pada oogenesis terjadi pada pola siklik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.